Selamat pagi, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bahagia di masa pandemi COVID-19 ya. Ya, semoga mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi kondisinya. Asal kita tetap sama-sama menjaga prokes yang baik. Baik, saya Dewa kembali berjumpa Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store dan Apple App Store, dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, seperti biasa di setiap awal minggu, setiap Senin pagi hari ini, kita akan mendengarkan pencerahan yang luar biasa untuk kesehatan kita, tentu saja Coach Halim Siang, yang sudah ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Beliau adalah co-founder Ray Institute. Ya. Dan Anda yang belum follow Instagram Coach Halim Siang, Anda bisa follow di @halimjiang. Ya. Oke, baik, kita sapa dulu Coach Halim. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi Pak Dewa, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Saya juga dalam keadaan yang syukurlah lumayan baik. Ya, oke. Puji Tuhan ya, kita semua semoga semua sehat ya. Dan tentu saja setiap Senin pagi ini mendengarkan, atau untuk Anda yang nonton YouTube-nya, ini semakin mencerahkan kita bagaimana hidup yang baik dan benar untuk sehat gitu ya. Oke. Ya. Baik, Coach, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai mengencangkan dan mengecilkan lengan yang bergelambir. Nah, ini gelambir pada lengan umumnya ingin dihindari, tetapi seiring bertambahnya umur, berkurangnya mobilitas, dan meningkatnya berat badan, gelambir menjadi keniscayaan. Nah, bagaimana menghindari dan mengatasinya? Ini nanti akan dijelaskan secara tuntas. Kalau Anda nanti juga ada pertanyaan, silakan Anda bisa tulis di chat atau nanti bisa buka mic langsung. Oke, baik Coach, langsung saja Coach, kita dengarkan penjelasan yang luar biasa nih pasti tentang lengan yang bergelambir ya. Coach, silakan. Baik, Pak Dewa, terima kasih. Saya izin untuk share screen sebentar. Biasanya untuk yang memberi struktur sedikit dan mungkin menguatkan dengan informasi yang ada. Ya, jadi sahabat pembelajar Pak Dewa, saya izin untuk sedikit mungkin setengah jam ke depan mempresentasikan apa yang saya sudah siapkan tentang mengencangkan dan mengecilkan lengan bergelambir. Saya akan buka dulu dengan ada notion seperti misalnya, saya sering dengar dari terutama para ibu-ibu yang mengatakan, aduh sebel banget nih bagian lengan bergelambir, andai ini bagian bisa saya spidol, terus saya potong, akan lebih menyenangkan, bentuknya udah langsung bisa bagus gitu. Jadi para ibu-ibu ini, para wanita bisa melihat bentuk bagus dari lengan mereka tapi ketutupan lemak gitu. Nah, ini salah satu ide yang saya pikir mungkin bisa saya bawa untuk presentasikan apa solusinya. Kalau keinginan untuk menggunting itu ya jadinya hanya seperti menyedot lemak di area tersebut, kemudian digunting kulit yang berlebih dan dijahit kembali. Dan itu menjadi salah satu prosedur yang akhirnya cukup terkenal ya, cukup laku gitu. Yang namanya sedot lemak, dan itu adalah prosedur kosmetik gitu. Kalau kosmetik berarti bukan sesuatu yang mengimprove kesehatan, kita perlu ingat itu. Seperti misalnya contoh, kalau saya mengajukan pertanyaan, dengan lemak yang sudah terbuang di lengan, dengan lemak yang sudah terbuang di perut ya, di lingkar pinggang gitu ya, kemudian dengan lemak yang sudah terbuang di pinggul untuk mengecilkan area-area tersebut secara kosmetik, apakah jantungnya tambah kuat? Apakah ototnya tambah kuat? Apakah mitokondrianya bertambah banyak? Mitokondria itu dapur sel yang membakar energi. Apakah misalnya
bacaan hasil medical check up, cek darahnya bagus, mendadak jadi biru atau jadi langsung tiba-tiba pindah ke normal sesudah operasi. Nah, itu tidak terjadi. Makanya saya mengajukan ide untuk membahasnya secara oke, ini blood and sweats nih, gitu ya. Ini saya selalu mempresentasikan hal yang paling susah gitu ya, karena nggak ada yang instan, dan kita perlu mewujudkannya dengan hasil keringat kita sendiri. Dengan gaya hidup, kita memperbaikinya baik secara kosmetik maupun secara kesehatan, dua-duanya sekaligus gitu. Nah, ini yang saya coba deliver hari ini. Oke, kita akhirnya mau nggak mau harus balik lagi ke pengetahuan yang paling mendasar, yaitu tentang komposisi tubuh manusia. Kalau kita melihat gambar di kiri, healthy body composition, kalau bagi pria itu 40%-nya itu adalah otot. Bagi wanita adalah 36%. Dan bisa sahabat pembelajar lihat di sini, betapa otot itu merupakan bagian atau organ yang begitu besar di dalam tubuh kita, dan justru yang mendapat perhatian yang paling sedikit. Sementara tulang yang lebih kurang di pria 15% dan di wanita 12% mendapat perhatian yang besar gitu, dengan ketakutan akan osteoporosis. Tetapi misalnya penyusutan otot tidak pernah digubris, tidak pernah diketahui keberadaan dan terjadinya. Padahal itu rentan sekali, sama rentannya pada orang yang usianya semakin meningkat. Gitu. Nah, ini yang kadang kita nggak mengerti. Tapi kita balik dulu ya, bahwa di komposisi tubuh kita ada yang namanya lemak. Bagi wanita, essential fat itu di 12%, bagi pria di 3%. Nah, kita tentu tidak bisa hidup serendah itu selama mungkin, terlalu lama ya. Jadi kita perlu juga ada yang non-essential fat. Tapi non-essential fat itu juga seyogyanya tidak tinggi. Kalau kita melihat essential fat dan non-essential fat kita tambahkan, pada pria itu lebih kurang 15%. Maksimum ya. Jadi jangan lebih gitu. Kalau untuk wanita itu lebih kurang di 12 plus 15%-nya, yaitu di 27. Makanya saya buat tabel waktu itu ya, berdasarkan saya mengambil sih sebenarnya, mengutip sedikit, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah dimengerti. Tetapi saya buat acuannya di situ terlihat yang atletis dan bugar ada di lebih kurang penambahan dari zona penambahan esensial dan non-essential fat. Kalau misalnya bagi pria 15% sudah termasuk tinggi, ya misalnya memberi satu rentang antara 6 sampai 17%, bagi pria itu saya rasa cukup ideal ya. Sementara bagi wanita adalah antara 14 sampai 24%. Nah, ini juga masih di dalam rentang ideal, di mana sebenarnya masih di atas essential fat dan masih sudah melibatkan non-essential fat di sana. Lalu berapa kira-kira kadar lemak kita pada umumnya gitu. Nah, misalnya pada seorang wanita yang sampai memiliki gelambir di lengannya, itu sudah dipastikan lemaknya pasti di atas 30%. Gitu. Nah, ini berarti kan sudah melebihi nih, gitu ya, sudah melebihi yang normal dan sehatnya. Akhirnya udah di lebih kurang rata-rata sedang atau bahkan sudah obesitas. Gitu. Ini yang perlu kita tackle atau handle bersama ya, misalnya untuk masing-masing kita, tapi kita dalam satu komunitas Indonesia Belajar, terutama dalam komunitas yang sehat, topik sehat dan bugar, ya otomatis ini menjadi PR bagi yang masih merasa lengannya bergelambir. Jadi ini bukan tentang berat badan saja. Berat badan yang misalnya meningkat atau terlalu tinggi, tetapi kalau kadar lemaknya rendah, gelambir itu tidak akan ada. Tetapi ada juga yang berat badannya rendah, kecil, atau bahkan underweight, gelambirnya bisa ada gitu, karena kadar lemaknya tinggi yang menandakan otot dan tulangnya kecil. Nah, itu yang justru lebih berbahaya lagi, hidden di sana, hidden danger. Karena apa? Dia akan merasa berat badan saya sudah ideal, saya sudah kurus, saya malah underweight.
saya apalagi yang mesti diturunin, nggak ada. Nah, merasa tidak ada yang perlu diturunkan, padahal banyak lemak yang perlu diturunkan di badannya, itu akhirnya mewujudkan atau menciptakan kelengahan. Nah, itu yang perlu juga kita sadari. Dan kalau ada teman-teman di lingkungan kita yang memang memiliki kondisi seperti itu, bisa cepat kita beri warning atau peringatan untuk segera take action. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk pria dan wanita kondisinya pasti akan berbeda ya, karena kantong-kantong lemaknya, problem areas-nya berbeda-beda. Di pria ya mungkin ada di yang namanya man boobs gitu ya. Maksudnya karena lemak berlebih, tubuh di pria itu memproduksi estrogen ternyata dengan kondisi lemak yang meningkat, sehingga akhirnya muncullah yang namanya jaringan payudara pada pria. Ada proses yang namanya feminizing gitu, femininizing. Jadi pria itu menjadi lebih feminin gitu ya, karena hormon estrogennya meningkat. Saya nggak tahu kalau ternyata nonton drakor nanti bisa nangis juga gitu, padahal sebelumnya nggak nangis ya. Tapi itu intermezzo aja. Kemudian ada beer belly. Beer belly itu ya mungkin yang namanya buncit ya, buncit keras. Kalau dicubit lengannya nggak ada lemak, tapi kayaknya keras gitu ya. Kalau bahasa Jakartanya yang saya tahu namanya bebeng gitu. Nah, kemudian perutnya juga begitu ya, kayak tidak ada lemaknya, tapi di dalam ini yang namanya visceral fat. Lemak pada pria cenderung menumpuk pada organ, sehingga makanya lebih sedikit pria yang melakukan prosedur sedot lemak gitu. Bahkan pernah ada orang Indonesia juga yang melakukan prosedur sedot lemak berujung pada meninggal atau fatality ya. Dan ada love handles. Nah, love handles itu yang berarti seperti katanya pelampung renang gitu ya. Karena ada di bagian tersebut ya, lingkar perut. Itu juga akhirnya karena mungkin kondisi penumpukan lemak yang sudah cukup banyak di visceral, akhirnya meluber keluar ke subcutaneous atau di bawah kulit gitu. Nah, untuk wanita ada ini bat wings nih. Nah, ini dia yang dinamakan katanya apa, seperti sayap kelelawar gitu, menggelambir ya. Kemudian di hips juga, di bagian pinggul ya, ada seperti muffin top. Kalau kita melihat kue muffin atau bolu, kan atasnya meluber keluar tuh. Kalau pas kena celana yang berkaret aja pasti kelihatan melubernya. Itu yang namanya muffin top. Kemudian ada big thighs juga, paha yang membesar, dan cankles. Cankles itu adalah di bagian betis juga yang terjadi penumpukan lemak. Tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah problem areas ini bukan berarti kita bisa secara bisa secara regional menargetkannya gitu. Kita hanya bisa melakukannya karena mesin pembakaran kalori kita, yaitu yang namanya otot, itu ada dari minimum ya, dari misalnya bawah tengkorak sampai di atas engkel kaki, bahkan di kaki telapak pun banyak otot. Kita bisa mengetahui bahwa bagian-bagian tersebut bisa dilatih, dan di sanalah sumber metabolisme kita yang akhirnya kita bisa manfaatkan untuk bring up the furnace. Furnace itu semacam pembakaran tungku ya, meningkatkan pembakaran. Jumlah mitokondrianya yang terkandung, mitokondria saya rasa tidak terkandung di dalam sel lemak ya, tetapi adanya malah di dalam sel otot gitu. Kemudian ada juga pendapat bahwa adipose tissue atau lemak, jaringan lemak di tubuh kita, jaringan adiposa itu ada yang putih dan ada yang coklat. Nah, coklat itu lebih dominan dimiliki sewaktu kita masih kecil, dan akhirnya coklat itu jaringan lemak coklat berkurang dan menjadi atau bahkan berpindah menjadi jaringan lemak putih gitu, yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas pembakaran. Jaringan lemak coklat memiliki kapasitas pembakaran, dan brown fat tissues juga bermanfaat, berarti yang perlu kita miliki, dan kemungkinan itu adalah bagian dari essential fat. Makanya kita hanya memiliki sedikit gitu, dan itu bisa kita aktifkan kembali dengan
perbaikan pola hidup, bukan dengan spot reduction. Ya, kalau secara beruntung kita mungkin di lengan lemaknya sedikit, tapi di pinggul bisa sedikit lebih banyak, ya mungkin bagi wanita merasa itu satu keuntungan, karena mungkin di pinggul merupakan lambang seksualitas di masyarakat, ya, lambang dirinya adalah seorang wanita yang sehat dan subur gitu ya, sehingga merasa dirinya, oh saya fine aja, lemak saya sedikit di sana, gitu. Itu adalah keberuntungan genetik, bukan kemampuan atau ada pengetahuan khusus untuk melakukannya agar lemak itu tidak menumpuk di lengan, tapi menumpuknya pinggul. Atau misalnya agar lemak itu terbakar di lengan dan tidak terbakar di pinggul. Misalnya seperti itu juga tidak terjadi. Ya, jadi saya perlu bikin klarifikasi di sini. Kalau misalnya mau spot reduction, so far yang saya ketahui, belum ada teknik di sana atau belum ada strategi latihan. Terutama nanti saya bahas lagi karena ada salah satu tips di dalam presentasi ini yang tentang hal tersebut ya, terutama sehubungan dengan melatih area yang ingin dikecilkan gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Di step pertama adalah meningkatkan metabolisme secara menyeluruh dengan latihan pengencangan otot. Kita bisa melihat misalnya ini skema mind map saya tentang metabolisme ya, bisa saja salah atau kurang lengkap. Metabolisme itu sederhananya adalah pembakaran kalori. Ya, penggunaan energi tubuh dari makanan terutama dan dari apa yang dimiliki tubuh untuk bertahan hidup dan untuk memberi bahan bakar kepada yang namanya aktivitas ya. Jadi ada olahraga, ada mengolah makanan, dan juga ada yang namanya basal metabolic rate ya. Nah, untuk olahraga ada aerobik dan pengencangan otot. Itu yang dua kegiatan major dalam olahraga. Yang paling populer aerobik, makanya ada pendapat bahwa kalau mau kurus lari gitu. Kalau mau langsing bersepeda atau berenang ya, atau main futsal dan lain sebagainya. Tetapi ada satu lagi yang kurang diketahui adalah, atau bahkan underappreciated, adalah pengencangan otot. Gitu. Kenapa? Karena pengencangan otot aktivitasnya sendiri setelah berhenti dilakukan, misalnya saya berolahraga, latihan pengencangan otot, beban selama 45 menit sampai 1 jam. Basal saya bisa naik, atau pembakaran saya saat istirahat pun bisa meningkat. Dan itu adalah satu keuntungan gitu. Kemudian ada keuntungan lain, yaitu di komposisi otot saya juga meningkat kalau saya berlatihnya dengan baik ya, berlatih dengan baik, otot saya kencangkan, akhirnya komposisi saya meningkat, ya asupan protein cukup. Ternyata otot saya ini menjadi salah satu kontributor untuk pembakaran saat istirahat juga. Jadi bisa dibayangkan dengan melakukan aktivitas pengencangan otot, peningkatan basalnya itu bisa meningkat 2 kali. Berbeda dengan aerobik. Aerobik meningkatkan basal, yes, iya, tetapi dalam jumlah jam, kuantitas jam yang terbatas. Kalau tidak salah, tidak sampai 6 jam pun pembakaran ekstranya, 6 jam pasca olahraga, misalnya saya berolahraga 1 jam aerobik, jalan kaki. Pembakarannya badan tubuh merasa lebih hangat, itu menghangat, masih mungkin bertahan, tetapi paling lama sampai 6 jam sesudahnya pun akhirnya sudah balik lagi ke basal atau basic atau kondisi saat pembakaran saat istirahat. Sementara pengencangan otot, basalnya itu setelah selesai berolahraga sampai ke 38 jam. Nah, di sini ada studinya. Ya. Nah, konsumsi oksigen sebagai barometer penggunaan lemak. Itu dari konsumsi oksigen. Kenapa? Karena pembakaran lemak bersifat aerobik. Aerobik berarti apa? Aero itu apa? Oksigen. Ya. Pembakaran lemak mainly membutuhkan oksigen, makanya dinamanya oksidasi, ya, oksidasi lemak. Ya. Konsumsi oksigen pasca olahraga yang mereka namakan EPOC, ya, tercatat meningkat signifikan bahkan pada 14 jam, 19 jam, dan 38 jam sesudah sesi olahraga berakhir.
saya mungkin harusnya mencari juga tentang studi seberapa banyak EPOC sesudah aerobik. Tetapi literatur yang saya pernah dapatkan itu lebih kurang 6 jam atau bahkan maksimum 12 jam. Mungkin ini satu ide yang baik, nanti setelah seminar, sambil saya membagikan slide ini, saya juga mencari informasi tentang studi EPOC sesudah aerobik ya, untuk membuat satu perbandingan. Dan balik lagi ke slide ini, apakah aerobik membangun otot? Saya rasa dalam kapasitas yang sangat kecil. Mentok melatih otot kaki, makanya instruktur aerobik kakinya bagus-bagus gitu ya, sampai ke betisnya. Yang membangun otot di bagian tersebut saja. Jadi kapasitinya pun dalam meningkatkan otot, terutama upper body, mungkin kurang. Karena kurang, akhirnya apa? Kontribusi kepada basal metabolic rate-nya atau pembakaran kalori saat istirahatnya pun tidak sesignifikan apabila melakukan olahraga pengencangan otot atau latihan beban. Gitu. Kita lanjut dulu, hanya untuk sedikit lebih menguatkan aja tentang mengapa latihan pengencangan otot memberikan kontribusi pembakaran yang lebih meningkat ya. Peningkatan metabolisme istirahat sesudah latihan beban, sesudah itu effect of strength training on resting metabolic rate. Nah, ini dia justru dampak dari latihan beban pada pembakaran kalori saat istirahat dan pada aktivitas fisik. Ya, pria terjadi peningkatan 9% atau lebih kurang 140 kalori per hari. Pada wanita adalah 4% atau lebih kurang 50 kalori. 40, ya. Mungkin nggak begitu banyak. Sahabat pembelajar mungkin bisa bilang, saya kan kalau misalnya latihan beban nih, membakar kalori 300, berarti di aerobik saya cukup membakar 440, dan saya sudah mengalahkan jumlah yang ada di latihan beban. Yes, memang betul. Tapi 440 kalori dalam aerobik itu berarti durasinya lebih panjang. Nah, durasinya lebih panjang, apakah benar? Apakah kita bisa menjamin bahwa dengan berolahraga lebih lama, kita bisa menggunakan lemak lebih banyak? Nah, ini juga kan akhirnya menjadi satu tantangan lagi, karena apa? Ada knowledge-nya nggak untuk beraerobik dengan strategi yang tepat untuk membakar lemak? Nah, ini pun nanti ada di presentasi ini ya. Jadi minimal, saya cuma bilang, jangan kecilkan atau jangan sepelekan peran dari latihan pengencangan otot untuk membakar kalori lebih banyak. Kebetulan dari studi ini, pria dan wanita yang dilatih adalah yang belum pernah berolahraga sebelumnya. Nah, akan berbeda kalau memang ternyata mereka adalah atlet, atau misalnya yang kadar lemaknya sudah mulai semakin turun dan ototnya makin meningkat. Nah, di saat itu akan lebih signifikan lagi, karena apa? Kemampuan untuk mengenerate intensity saat olahraga sudah lebih baik. Yang kedua juga, di dalam ototnya, otot rangka sudah lebih banyak yaitu dapur selnya, karena latihan beban juga membantu terbentuknya mitokondria, mitochondria biogenesis, ya, terjadinya pembentukan mitokondria, munculnya dapur-dapur sel baru, ya, atau bahkan dapur sel yang ada selama ini yang dormant, yang tidur, diaktifkan. Dan kemudian peningkatan pembakaran dari masing-masing mitokondria atau kegiatan aktivitas dari mitokondria itu sendiri juga meningkat, gitu. Jadi bisa saja effect of strength training on resting metabolic rate pada pria dan wanita yang lebih berpengalaman olahraga, terutama latihan beban, pembakarannya bisa lebih meningkat signifikan lagi dan jauh lebih di atas 9% dan 4% ini. Gitu. Jadi kita masih melihat bahwa, oh ya, semakin saya lama melakukan pola hidup yang sehat ini, semakin besar manfaat yang bisa saya dapatkan. Ya, ini juga yang tadi ya, slide-nya sudah diketahui dengan jelas. Jadi semakin tinggi intensitasnya, semakin lama konsumsi oksigen pasca olahraga bisa berlangsung. Bayangkan saat tidur, 38 jam pasca olahraga, kita masih membakar dengan penggunaan oksigen yang lebih tinggi.
Yang artinya apa? Saat tidur pun kita membakar lemak. Gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa kita bakar lemak hanya di saat olahraga dengan mencari kegiatan aktivitas aerobik. We can save that dan membakarnya bahkan di saat tidur gitu. Ini kan sesuatu yang lebih menarik lagi nih. Harusnya mungkin saya bilang topik hari ini ya topik hari ini saya bisa pelintir menjadi membakar lemak saat tidur. Mau? Nah, kan gitu ya. Mungkin lebih keren lagi tuh. Mungkin yang hadir bisa lebih banyak gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke slide-nya. Nah, ini juga Journal of American Medical Directors Association. Ya, jadi ini bahkan jurnal dari para direktur medis di Amerika, gitu ya. Bahwa di sana ini bahkan cukup baru nih studinya, kalau tidak salah kurang kelihatan ya tahunnya ya. 2016 di atas ya. Di 2016 dikatakan bahwa skeletal muscle regulates metabolism, meregulasi, mengatur ya metabolisme melalui apa? Crosstalk, komunikasi interorgan. Ini sesuatu yang luar biasa. Balik lagi ya, peranannya besar dalam health ya dan juga dalam mengendalikan atau meminimize disease. Kemudian ini juga salah satu studi yang sudah sangat lama ya, sudah 30 tahun mengkonfirmasikan kepada kita bahwa skeletal muscle metabolisme atau penggunaan energi otot rangka adalah determinan utama pada pembakaran energi saat istirahat. Sudah tidak terbantahkan di sini. Kalau kita mau membakar lemak saat tidur, kalau kita mau memiliki metabolisme lebih meningkat, kita harus melatih otot rangka kita. Gitu. Jangan takut, justru dengan mengencangkan otot rangka kita, peluang kita langsing dan menghilangkan gelambir di lengan dan di area tubuh lain akan lebih meningkat banyak. Nah, ini adalah beberapa kegiatannya. Makanya saya bilang lebih kepada train the whole body. Misalnya gambar di kiri adalah dengan squats, ya. Kemudian di kanan ini adalah 3 varian push up yang bisa dilakukan sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian juga ada satu varian plank, misalnya yang melatih dari pinggang, kaki sampai ke bahu. Ya, ini yang namanya whole body exercise yang bisa kita lakukan di rumah. Dan kebetulan sekarang dengan pelonggaran di PPKM, fitness center juga sudah buka. Jadi datang juga bisa ke pusat kebugarannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini dan mungkin dengan alat-alat yang didesain bisa lebih aman. Misalnya kalau untuk mengganti squats, karena tidak bisa squats, bisa melakukan leg press karena melakukan squat seperti saat sedang bersandar. Ya, kalau misalnya dengan push ups bisa melakukan aktivitas terbaliknya yaitu bench press ya dengan posisi yang dibalik. Plank ya bisa kita lakukan di gym di rumah ya atau misalnya ada mesin-mesin sit up atau bench sit up untuk bisa kita lakukan juga. Jadi the whole strategy adalah untuk meningkatkan metabolisme tubuh secara umum. Karena apa? Dengan kita berlatih squats, melatih kekuatan kaki, ternyata pembakaran metabolisme sekujur tubuh meningkat. Dengan kita berlatih push up, sekujur tubuh juga yang meningkat pembakarannya. Jadi di saat itu terjadi, pembakaran seluruh tubuh meningkat secara umum, kita udah nggak perlu khawatir. Lemaknya nanti diambil dari manapun juga, gitu, termasuk dari lengan. Bagi yang lebih beruntung, diberi yang maha kuasa pembakaran di lengan lebih duluan daripada di pinggang atau di perut, ya menikmati itu, gitu. Dan secara umum seperti itu juga, gitu ya. Dan step kedua, lakukan aerobik sesudah latihan beban atau sebelum sarapan untuk membantu bakar lemak saat olahraga. Oke, kita mau membakar lemak di saat tidur tadi, tapi boleh nggak saya tetap mau membakar lemak saat olahraga? Sangat-sangat boleh, ya. Jadi ini adalah salah satu strateginya, ya. Dampak dari aerobik, nah ini dia nih yang selalu selama ini menjadi perdebatan. Melakukan aerobik itu bagusnya sebelum sarapan atau sesudah makan, gitu ya, atau sesudah sarapan. Nah, di sini ada studinya ternyata sudah ada dari 5 tahun yang lalu, ya.
dampak dari aerobik dilakukan saat fasted atau saat berpuasa atau dalam kondisi state sudah makan terhadap metabolisme lemak dan karbohidrat pada orang dewasa. Dan ini merupakan sistematik analisis juga, sistematik review. Jadi mengumpulkan penelitian pada 27 studi ilmiah yang serupa. Mungkin karena terjadi di berbagai negara pada saat yang lebih kurang bersamaan atau berbeda tanpa koordinasi, sehingga terjadilah studi ilmiah ini di 27 negara atau bahkan di berbagai negara ya, oleh sekelompok ilmuwan dan melibatkan 273 peserta studi. Di sana ditemukan bahwa pembakaran lemak secara signifikan lebih tinggi pada kondisi puasa daripada kondisi sesudah makan. Jadi kalau misalnya ada expert di luar sana yang masih mendebatkan itu, silakan berikan studi ini kepada mereka bahwa akan lebih baik kalau misalnya melakukannya saat dalam kondisi berpuasa, gitu ya, atau sebelum berbuka puasa. Nah, olahraga yang seperti apa? Gitu, sekarang kita sudah mengetahui sebelum berpuasa. Atau apa? Kondisinya mirip dengan sesudah latihan beban. Karena apa? Di saat energi gula di dalam otot sudah turun, glycogen level sudah turun. Dengan energi gula dalam otot turun, berarti floating blood sugar ada ruang untuk menampungnya juga. Dan saat floating blood sugar sudah turun, insulin tidak eksis, tidak diproduksi lagi. At the absence of insulin, saat insulin tidak diproduksi di pankreas atau pada saat tubuh tidak memproduksi insulin, di saat itu pembakaran lemak lebih optimal. At the presence of insulin, sebaliknya, tadi the absence of insulin, sekarang the presence of insulin, fat burning process comes to a halt atau berhenti, stops immediately. Jadi kita perlu mengetahui di sini bahwa untuk bisa membakar lemak saat olahraga pun, kita perlu yang namanya membatasi asupan atau menghalangi asupan dulu, atau menunda dulu sampai sesudah olahraga. Ya. Dan untuk kelompok umur bisa dicek detak jantungnya, dan ini yang saya tidak bisa tetap tekankan lebih dalam lagi karena apa? Sangat-sangat penting. Sampai hari ini pun masih ada fatality akibat berolahraga. Dan biasanya di kegiatan seperti apa? Aerobik. Entah itu berlari, entah itu bersepeda, ya, entah itu terutama juga ya bermain bulu tangkis. Bukan salah kegiatannya, bukan salah bulu tangkisnya, bukan salah futsalnya, bukan salah larinya. Salah di tidak mengetahui kemampuan tubuh. Dan saat berolahraga tidak mengetahui kemampuan tubuh, push melebihi kemampuan tubuh kita sendiri. Padahal untuk intensitas membakar lemak, ternyata di sini ditemukan tidak perlu sampai ngos-ngosan. Gitu. Sudah saya beri saya kotakkan di sana, ya, untuk yang berusia lebih kurang 40 tahun misalnya. Pembakaran lemak sudah terjadi kok, antara 99 detak sampai 117 detak per menit. Apalagi sekarang sudah ada misalnya jam digital yang murah, 200.000 pun sudah dapat, 100-200.000. Kita sudah mendapatkan jam digital yang murah yang bisa kita set kalau sudah di atas detak jantung yang saya tentukan di sini sesuai kelompok umur, maka maka jamnya biar bunyi atau biar bergetar untuk memberikan kita, untuk mengingatkan kita untuk oh ya, kita slow down sedikit gitu ya. Jadi cari fitur di smartwatch yang seperti itu untuk membantu memperingatkan kita akan bahayanya. Padahal sebenarnya fat burning only happens at low intensity. You don't have to go full blown. Tidak harus yang namanya lari sampai ngos-ngosan, sampai nggak bisa ngomong, detak jantung sampai bisa kedengaran di kuping. Nggak harus seperti itu untuk membakar lemak. That doesn't happen. Gitu ya. Jadi lakukan yang santai, leisurely, sedikit menantang boleh, pelan-pelan.
Bagi yang pemula mungkin lebih dekat dengan misalnya saya balik lagi ke acuan umur di 40 tahun, yaitu detaknya antara 99 sampai 117, berarti bisa di-set. Misalnya, oh ya, berolahraganya antara 99 detik, 99 detak per detik, per menit sampai katakan 110 gitu. Tentukan dapat di 110 dulu udah bagus gitu. Kemudian seiring kita bertambah sehat, 1 bulan setelah kita mengatur pola makan, kita sudah terbiasa melakukan aerobik dengan detak jantung di antara 99 sampai 110, kita mau tingkatkan ke 117 baru boleh nggak? Boleh, masih bisa. Nah, contohnya yaitu dengan klien saya itu gitu. Saya pernah sampai hari ini pun klien masih berolahraga, umurnya sudah 56. Di umur 56 berarti detak jantung pembakarannya itu sudah di lebih kurang antara 104 sampai 110 ya, dan mungkin beliau harusnya ada di katakan 107 gitu ya. 107 sudah membakar lemak, tetapi karena kemampuan fisiknya sudah bagus di usia 55 ini atau 56, karena detak jantungnya sudah kondisinya sudah lebih lumayan, saya bisa push beliau sampai 110 atau 115, bahkan 120, karena masih ketemu di lebih kurang pembakaran lemak itu antara 55 atau 60% sampai di 70%. Jadi masih bisa saya push lagi ke titik lebih tingginya lagi. Dan itu tidak masalah. Gitu. Jadi menjadi satu pengetahuan yang penting di sini untuk mengetahui bahwa latihan aerobik yang menurunkan lemak atau membantu membakar lemak tidak harus dilakukan full blown high intensity, ya. Itu adalah pemahaman yang keliru. Kita balik lagi kepada apa yang akurat dan apa yang aman. Step ketiga, lakukan latihan beban spesifik untuk mengencangkan area lengan. Nah, ini yang mungkin agak menjadi satu kontradiksi, ya. Banyak yang merasa bahwa saya kalau latihan beban di lengan, nanti lengan saya membengkak. Ya, lengan membengkak karena apa? Ada terjadi pelemasan pembuluh darah di area yang dilatih, sehingga aliran darah pun menjadi lebih tinggi. Kan detak jantung meningkat saat berolahraga. Dengan detak jantung yang meningkat dan pelemasan pembuluh darah di area yang dilatih, akhirnya suplai darah ke area yang dilatih itu menjadi lebih banyak. Terjadilah pembengkakan. Itu sama sekali bukan pertumbuhan otot. Pembesaran di area yang dilatih saat berolahraga, saat latihan beban, bukanlah pertumbuhan otot. Ya, jadi kita perlu go through that pain barrier. Sorry, kita harus go through that pain barrier atau misalnya psychological barrier yang merasa, aduh lengan saya membengkak nih. Ya iya jelas, otot yang di dalam akhirnya dibangunkan dan pembuluh darahnya membesar, sementara lemaknya belum turun secara signifikan, apalagi dalam 1-2 sesi, gitu. Jadi, push through ketakutan, kekhawatiran seperti itu, then there's a reward at the end of the tunnel, gitu ya. Ini adalah gerakan-gerakan untuk area yang namanya triceps, ya. Di gambar di kanan itu adalah anatomi tubuh kita, dan triceps itu adalah area yang diwarnai, ya, yaitu bagian yang agak merah oranye itu atau pink, ya. Dan ini adalah 2 gerakan triceps andalan, ya. Yang satu adalah dengan dumbbell, gambar paling kiri, dan yang tengah adalah dengan resistance band atau dengan karet. Dumbbell kalau tidak punya di rumah bisa memulai dengan misalnya botol air minum 600 ml, ya. Kalau sudah lebih mahir mau membeli dumbbell juga bisa, ya. Sekarang dumbbell juga murah sekali, mungkin per kilo lebih kurang hanya 30 sampai 50 ribu. Ya, jadi untuk membeli sepasang dumbbell itu murah sekali. Beli dulu mulai dengan 1 kilo sampai ke 2 kilo. Kalau sudah mampu, sudah terasa ringan, bisa mau meningkatkan, beli lagi nggak apa-apa. Investasi pada kesehatan kita, ya. Jangan anggap itu sebagai biaya, gitu. Dan kemudian lengan juga ada otot yang namanya biceps brachioradialis dan juga ada brachialis. Ketiga otot ini bisa dilatih dengan 2 gerakan ini, ya, dengan
gerakan paling kiri yang namanya hammer curl, yang seolah-olah seperti memukul palu, ya, makanya dinamakan hammer curl. Dan yang satu lagi yang bicep curl standard. Saya sengaja menggunakan gambar-gambar yang lebih basic, ya, supaya tidak terlalu mengintimidasi. Aku dibilang, aduh saya takut nih otot saya jadi membesar. Tidak harus takut, ya. Kembali lagi sudah saya sampaikan, jadi kita harus melalui pain barrier, psychological barrier itu, ya kan, hampir sama juga kalau misalnya bagi terutama ibu-ibu atau wanita yang ingin melakukan misalnya operasi sedot lemak gitu, prosedur kosmetik seperti itu, dia juga harus melalui psychological barrier untuk ketemu jarum dan membayangkan dirinya digunting-gunting dan disedot-sedotkan lemaknya gitu. Dan rasa sakitnya juga bahkan sesuatu yang mungkin menakutkan, tetapi selalu merasa apa? Hasilnya nanti pasti akan mengalahkan semua sakitnya. Persis. Gunakan mindset seperti itu di olahraga. Nggak akan keliru. Gitu ya. Nah, step keempat adalah setelah membakar lemak lama, jangan menumpuk lemak baru. Berarti apa? Mengatur makan. Adalah satu kekeliruan besar kalau kita berolahraga untuk membayar apa yang kita makan. Ya, akan sulit sekali untuk mengejarnya. Saya aja melakukan aktivitas latihan beban, kalau saya tidak mengatur pola makan saya dengan baik, saya juga bisa balik gemuk. Gitu. Kalau saya memiliki mindset, saya latihan keras untuk bayar apa yang saya makan, saya tidak akan seperti hari ini. Adirai tidak akan seperti hari ini. Ya, bahkan genetik elit pun, atau bahkan elit atlet seperti seorang Mas Adi pun, ya, seorang juara dunia binaraga dengan kadar lemak yang sudah paling rendah, ya, orang yang paling sukses berdiet, bahkan beliau sudah berdiet 33 tahun, 34 tahun. Saya juga lebih kurang sudah mendekati 20 tahun dalam hal berdiet. Nggak segampang itu gitu loh. Kita mengatakan olahraga untuk menutup kemalasan kita mengatur pola makan. Nggak akan dapat aja. Ya. Jadi ini sudah terbukti banyak lah gitu. Jadi memang tidak ada studi ilmiahnya, ya belum ada. Tetapi kalau ada studi ilmiahnya, saya yakinkan kepada sahabat pembelajar, pasti studi ilmiah itu akan confirm apa yang saya sampaikan hari ini. Gitu. Karena banyak sekali penelitian ilmiah itu mengekor pada apa yang sudah saya, Mas Ade, physical culturist, para binaragawan natural, alami, dan temukan sendiri. Gitu. We have found the gem. Kami sudah menemukan nih permatanya, the treasure. Gitu loh. Sekarang sedang dibagikan, tapi mungkin dianggap remeh, tidak mau dilakukan, signifikansinya kecil, silakan. Ya. Tapi it is your loss not to do it. Gitu. Mengatur pola makan yang tidak menumpuk lemak baru seperti apa? Lakukan tips ini. Turunkan asupan karbohidrat, terutama di nasi, tepung, buah, dan gula. Tepung apa aja? Dari yang namanya kriuk-kriuk di gorengan, sampai ke mie, sampai ke bihun, sampai ke adonan-adonan kue, dan lain sebagainya, roti, dan lain sebagainya. Itu semua ada tepungnya ya. Diturunkan sebanyak 50% dari biasanya. Itu dulu aja. Gitu. Kemudian dahulukan dan kenyangkan dengan sayuran dan lauk yang tanpa digoreng. Ya, masih bisa kita bikin makanan enak dengan rempah yang lebih banyak, bumbu rempah yang lebih banyak. Kurangi juga tingkat keasinan dari sayuran dan lauk, karena saya biasanya menemukan asin dan gurih dan juga pedas sebenarnya buat saya. Kalau saya ketemu sambal yang enak, saya harus ketemu nasi. Jadi supaya saya nggak ketemu nasi, jangan ada sambal. Kira-kira seperti itu. Saya rasa istri saya sekarang sedang ketawa waktu di luar. Kemudian juga stop konsumsi minuman berkalori seperti sirup, jus, yang membubuhkan gula pada kopi dan teh. Dan banyak yang mengira, oh jus itu sehat, jus buah. Ya udah, jus buah udah dibikin, aduh kurang manis, ditambahkan gula pasir dan dianggap itu masih sehat. Be careful, ya, nggak segampang itu, gitu ya.
Kemudian apalagi minuman-minuman beralkohol ya, itu coba di stop dulu ya, sampai kita bayar hutang-hutang kita. Lakukan puasa berselang atau intermittent fasting dimulai dari rentang puasa yang paling pendek, yaitu 12 jam puasa, jendela makan 12 jam. Kalau sudah mahir, setelah melakukannya 2 minggu, 1 bulan, mau ditingkatkan ke 14 jam puasa, 10 jam jendela makan, bisa. Setelah sebulannya lagi, setelah 2 bulan melakukannya, mau tingkatkan menjadi 15-16 jam, juga bisa. Ya, jadi ini adalah sebuah proses. Lakukan berbulan-bulan, coba dulu. Adaptasi. The hardest part is always the beginning. Hal tersulit adalah selalu di bagian awal. Ya, kalau sudah terbiasa, kita malah ketagihan. Masuklah ke sana, tembuslah semua kesulitan yang kita rasa ada, ketidaknyamanan yang kita rasakan, sampai lama-lama kita beradaptasi di sana. Jangan pernah underestimate, jangan pernah meremehkan kemampuan beradaptasi tubuhmu. Ya, itu mungkin pesan saya juga. Jadi basically ya, jika Anda memiliki lengan bergelambir dan ingin menghilangkannya, mengencangkannya dan mengecilkan ukurannya, tidak perlu meragukan lagi dengan sejumlah pertanyaan, alasan dan pembenaran. Lakukan apa yang disampaikan di dalam seminar ini. Kalau setelah 3 bulan menjalankan dengan tekun dan konsisten dan Anda tidak menyukai badan baru Anda, saya akan mengembalikan badan lama Anda. Ya, kira-kira demikian dari saya. Semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Salim. Luar biasa. Ini kita diingatkan terus dan pasti pencerahan ya. Bagaimana nih saat ini kita membahas mengenai gelambir di lengan ya. Biasanya teman-teman perempuan yang agak risih biasanya kalau wah ini lengan saya gelambir gitu ya. Oke, nah ini langsung saja saya buka pertanyaan. Sementara ini belum ada yang bertanya di chat. Silakan kalau ada mungkin bisa langsung buka mic ya terkait dengan pembahasan kita pagi hari ini. Dan sambil menunggu nih ya, sahabat pembelajar yang ingin bertanya, saya tadi ada satu slide yang gerakan tricep gitu Pak. Iya, Pak. Nah itu dilakukan berapa lama idealnya atau sehari berapa kali atau seperti apa? Iya, sebenarnya gerakan-gerakan latihan itu bisa kita, ini kan berbicara akhirnya tentang program latihan, jumlahnya berapa banyak. Sesederhana sebenarnya lakukan semampunya, Pak. Jadi karena kemampuan setiap orang berbeda-beda, baik tingkat kekuatan maupun endurance dari ototnya sendiri. Jadi saya rasa dengan beban yang ringan atau beban yang statis, lakukan misalnya kalau mau dengan timer bisa, di set di, kan ada exercise timer ya di aplikasi-aplikasi itu, buat misalnya 30 detik bergerak, istirahatnya 1 menit. Nah itu diulang sampai 5 set atau 5 kali. Gitu. Jadi dalam 30 detik ya kita berolahraga aja terus. Bisa satu lengan, bisa 2 lengan sekaligus. Ya. Nah itu untuk yang tricepsnya. Bahkan dengan yang karetnya itu juga resistance band juga bisa begitu. Bisa 1 lengan. Nah kalau mau 1 lengan istirahatnya bisa lebih pendek. Karena lengan kanan dulu kita latih. Lengan kanan kita latih 30 detik. Kita cukup beristirahat 10 detik atau 15 detik kita ke kiri. Ya. Iya, jadi bisa kita lakukan seperti itu juga. Mau coba 10 kali dulu atau 15 kali dulu tidak apa-apa. Itu kan hanya lebih bersifat jumlah. Tetapi yang penting juga itu kan kuantitas, Pak Dewa. Ada lagi yang namanya dalam aspek olahraga atau berolahraga latihan beban adalah kualitasnya. Kualitasnya yaitu apa? Bisa kita achieve hanya dengan melakukan gerakannya lebih lambat. Tidak terburu-buru dan terkendali. Jadi dengan terkendali, jadi waktu turunnya karena kita mungkin tidak terbiasa dengan lengan di atas ada beban, akhirnya turunnya hampir bisa menjeduk kepala. Jadi akhirnya mau nggak mau harus kita lakukan secara terkendali dan mindful. Akhirnya dengan kontrol itu kita create tensi atau kualitas olahraga pada otot yang lebih maksimal. Jadi gabungan antara kualitas terlebih dahulu baru kuantitas. Jadi kalau misalnya kadang kuantitasnya bisa rendah karena kualitasnya meningkat. Itu dengan beban yang sama saja, dengan beban olahraga yang sama, misalnya 1 botol air minum itu
yang kalau kita lakukan tanpa mindless ya, mindlessly dan mindfully beda. Jadi kalau kita lakukan mindless, asal jumlah repetisinya, jumlahnya bisa banyak. Gitu. Tetapi kalau kita mindful, ternyata jumlahnya bisa berkurang. Gitu. Saya lebih memilih yang jumlah berkurang dengan mindfulness itu. Gitu. Lebih mengutamakan kualitasnya daripada asal tapi banyak itu nggak efektif ya, juga betul. ya, Mas. Ya. Karena dengan asal itu masuk lagi satu elemen baru, yaitu apa? Risiko cedera. Gitu. Nah, itu yang kita bisa kendalikan juga atau minimalisir dengan kita mengedepankan kualitas. Gitu. Ya. Oke, Coach. Ini ada beberapa yang sudah masuk nih, Coach. Saya bacakan dari Bu Sri Rahayu Utami. Terima kasih, Coach Salim. Sangat menggembirakan. Ternyata ada jalan keluar ya buat penggelampir. Ya, pastilah ya. Mohon izin bertanya, Coach. Kalau untuk selulit, apakah sama cara menghilangkannya? Terima kasih. Ini Bu dari Malang ini ya, Bu Sri Rahayu Utami. Oke, silakan, Coach. Terima kasih Bu Sri. Untuk selulit saya rasa halnya sama ya. Saya rasa selulit hanya lebih kepada sel lemak yang lebih stubborn gitu. Itu bisa jadi, saya nggak tahu, saya perlu meriset lebih dalam ya, apakah ini disebabkan secara genetic predisposition yang namanya kecenderungan genetik yang kita miliki, ataukah memang ini berhubungan dengan jenis makanan yang kita konsumsikan, atau ini berhubungan dengan hormonal profile, terutama ini kan terutama banyak di wanita gitu. Tetapi dari pengetahuan saya, selulit itu adalah sel lemak yang sedikit lebih stubborn gitu, karena penggumpalannya mungkin lebih banyak dan lebih besar atau lebih pekat. Saya rasa tidak ada salahnya untuk melakukan aktivitas latihan pengencangan otot dan semua rekomendasi yang ada di dalam slide hari ini. Karena apa? Setahu saya gitu, misalnya terutama bahkan di atlet-atlet fitness wanita gitu ya, yang dulunya punya selulit, tapi ternyata sekarang selulitnya nggak ada gitu. Kan banyak sekali nih atlet-atlet, bahkan termasuk istri saya yang juga sering berolahraga gitu, nggak ada tuh yang namanya selulit gitu. Jadi saya rasa kita just do it aja, seperti yang tadi saya bilang, karena kita kadang pikir kalau kita berselulit terus kenapa? Kalau selulit sulit dibakar dengan olahraga, jadi tidak mau melakukan. Lebih parah lagi kalau tidak melakukan, selulitnya bisa lebih banyak gitu. Jadi mau lebih sulit untuk dibakar atau tidak lebih sulit, kita jalankan saja gitu. Oke. Gimana Bu Sri Utami, Sri Rahayu Utami ya dari Malang, semoga terjawab. Kalau belum silakan tanya lagi nggak apa-apa. Iya. Ini berarti nanti saya juga akan cari nih tentang selulit dan saya bagikan juga di grup gitu. Jadi hari ini hutang saya ada 2. Itu adalah tentang studi tentang aerobik itu, EPOC sesudah aerobik, dan yang kedua adalah tentang selulit. Oke, siap. Ini ada Bu Yeni di Palembang, dari Malang kita ke Palembang. Coach Salim, saya mau bertanya, mohon maaf, PC nggak dilengkapi kamera dan mic. Oke, baik. Kapan hari ada yang sempat membahas di sosmed, berapa banyak sebetulnya yang otot bakar dibandingkan oleh energi yang dibutuhkan lemak. Hasilnya kurang lebih kira-kira setelah naikin massa otot sebanyak 6 kg, cuma bakar kalori hanya dalam tanda petik lebih banyak sebesar 40 kilokalori. Intinya nggak sebanding dengan makanan dan usahanya. Itu gimana ya, Coach? Sekali makan aja kan bisa 300 sampai 400 kilokalori ya kalau full menu. Iya, baik. Terima kasih Bu Yeni. Ya, saya rasa memang kalau kita mau menghitung kalori nggak akan bisa super akurat. Ya, kalau misalnya saya bilang nih, seorang Adirai dengan berat badan 88 kilo, atau sekarang hari ini mungkin beliau di 92-94 kilo, gitu. Nah, dengan otot yang cukup banyak, diam aja bagi beliau mungkin sudah membakar close to 3,000 calories gitu, bahkan bisa lebih ya, karena kalau kita bilang kan di Indonesia makan diem dan makan aja total baiknya jangan lebih dari 2.000 gitu. Nah, tapi bagi seorang super atlet seperti Ade Raedi udah bisa 3.000 saat diem. Belum lagi kalau beliau beraktivitas gitu. Easily bisa, mungkin kebutuhannya di 4.000 atau 4.500 atau bahkan 5.000. Tetapi kalau misalnya kita melihat jumlah otot yang naik 6 kilo itu signifikan sekali. 6 kilo kenaikan otot.
Itu kalau misalnya dari matematika sederhananya, dia pembakarannya itu dikalikan 22. 22 dikali 6 itu adalah lebih kurang 132 gitu kalori per hari. Jadi saya rasa keliru sih kalau hanya 40 meningkatnya, terlalu sedikit gitu. Kalau memang ada studinya mengatakan 40, so be it, tidak apa-apa gitu. Poinnya adalah itu ada kemungkinannya adalah pertumbuhan otot pada orang yang masih pemula. Karena peningkatan 6 kilo itu tidak mudah dilakukan untuk seseorang yang sudah sering berolahraga atau sudah mendekati full muscular potentialnya gitu. Kita akan perlu bedakan antara misalnya seorang pemula atau seseorang yang sudah memiliki kadar komposisi otot yang lebih banyak. Seperti yang saya tadi sampaikan, yang memiliki komposisi otot lebih banyak, yang sudah berarti menjalankan gaya hidupnya lebih lama, maka konten ototnya atau pembakaran ototnya juga akan harusnya lebih besar daripada yang pemula, yang ototnya baru jadi. Gitu. Jadi bisa aja ada studi yang mengatakan naik 6 kilo hanya meningkatkan 40 kalori dalam sehari. Itu kayaknya kurang worth it gitu. Ya itu mungkin karena otot baru gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan Bu Yeni tentang bagaimana mengimbanginya dengan makan. Bisa banget gitu. Karena apa? Aktivitas pembakaran otot itu aktivitas peningkatan otot atau yang membangun otot membakar kalori yang cukup banyak. Ya, yang tidak kita ketahui adalah merepair otot, mengolah yang namanya tahu, telur, tempe sampai menjadi daging manusia. Itu adalah proses yang panjang dan pembakarannya akan jauh lebih banyak di sana. Gitu. Makanya ada lagi yang thermic effect of food itu yang tadi belum kita bahas. Gitu kan, tadi kita hanya membahas metabolismenya di yang berolahraga, kemudian ada thermic effect of food dan basal kan. Nah, 3 kategori ini kita hanya membahas 2 itu. Thermic effect of food-nya tidak kita bahas secara mendalam, tetapi tipsnya ada di sana, yaitu dengan memakan lebih banyak sayuran dan protein tadi dan lauk. Karena dengan mendahulukan mereka, satu yang lebih penting kita perbanyak. Ya enggak, kalau yang penting bagi tubuh nggak ada salahnya kalau kita perbanyak kan gitu, karena kalau penting kekurangan kan bahaya gitu. Jadi nutrisi yang penting bagi tubuh yaitu serat, protein, vitamin, mineral yang terkandung di dalam sayur-sayuran dan dalam protein itu kita dahulukan. Dan ternyata kedua kelompok makanan tersebut, sayuran dan protein, sayuran dan lauk, ternyata juga membakar kalori paling banyak saat diolah. Gitu. Saat mereka diolah tubuh aja, tubuh harus mengeluarkan energi lebih banyak. Sehingga menjadi satu tambahan lagi, pembakaran kalorinya banyak di sana sini. Plus, satu lagi, makan 300-400 kalori, berbeda kalau semuanya itu adalah dari sayuran dan protein, berbeda lagi kalau 300-400 kalorinya hanya dari minuman bergula, yang ada krimnya, kemudian pakai susu full cream lagi, kemudian pakai sirup lagi, gitu. Kemudian pakai segala macam lah, gitu ya. Jadi akhirnya itu yang menjadi tidak semua makanan minuman 300 kalori itu equal, gitu. Jadi 300 kalori, 400 kalori dari yang sumber berkualitas seperti sayuran dan protein dan lauk yang tidak digoreng, itu kualitasnya tinggi. 300-400 kalori itu tidak mudah menjadi lemak. Tetapi 300-400 kalori yang dari gula, yang komposisi tepungnya banyak, yang komposisi karbohidratnya banyak, yang komposisi lemaknya tinggi. Nah, di situ penumpukannya bisa lebih cepat. Jadi, not all 300-400 calories are equal juga. Nah, ini semoga bisa menjawab Bu Yeni. Ini karena saya sudah jawab cukup panjang dari keunggulan pembakaran kalori dari tubuh yang kita dapatkan, dari pemilihan makanan yang baik dan pemilihan aktivitas yang baik juga, plus gambaran bahwa tidak semua kalori itu sama. Semoga terjawab Bu Yeni. Oke, Bu Yeni semoga terjawab. Ini ada Bu emailnya, Coach, apa Zoom meeting ini available in YouTube ya? Oh ya, nanti akan di-upload di YouTube-nya Indonesia Belajar ya. Untuk Anda yang belum masuk di grup WA Indonesia Belajar dengan Coach Salim, bisa mendaftar di nomor telepon Mbak Endah ya, yang ada di poster promonya. Oke, Bu email available YouTube-nya Indonesia Belajar. Saya ke Pak Indra di Bandung nih sekarang.
Pak Alim mau tanya, tapi mohon maaf sepertinya di luar topik hari ini. Penasaran sekali apakah cara atau teknik makan mempengaruhi terhadap penyerapan kalori makanan tersebut. Misalnya jumlah kita mengunyah makanan 15 kali, atau mungkin ada yang 20 kali sekali mengunyah, atau mungkin karakter bentuk makanan itu sendiri, lembek atau keras. Oh iya, Pak Indra, terima kasih pertanyaannya, menarik sekali ya untuk kita telaah. Tapi dari pengetahuan yang kita ini kan mengunyah lebih lama itu tujuannya ada dua. Satu, penghancuran makanan supaya lebih memudahkan penyerapan. Tapi tujuannya memang sama, yaitu memudahkan pencernaan dan penyerapan. Dan yang kedua adalah dengan lebih lama di dalam mulut, di dalam air liur kita sudah mengandung banyak enzim. Gitu. Dan enzim itu akan mengurai banyak sekali nutrisi-nutrisi lebih awal sebelum masuk ke dalam lambung. Jadi saya rasa mengunyah lebih lama itu lebih bermanfaat. Jadi cocok juga, tepat juga dengan ide untuk makan makanan yang lebih jarang atau lebih pendek prosesnya. Gitu. Makanan yang semakin alami adalah yang semakin sedikit prosesnya. Misalnya bentuknya dari misalnya waktu dipetik atau waktu di harvest itu lebih kurang sama. Misalnya bayam kita tumis masih bentuknya seperti bayam. Bukan bayam tapi dalam bentuk hijau di mie. Gitu, udah nggak kelihatan seperti bayam lagi kan. Misalnya atau bahkan ikan gitu, ikan tapi bentuknya sudah seperti bola-bola putih jadi bakso gitu. Udah bukan seperti ikan lagi. Itu sudah terlalu banyak prosesnya. Sama juga dengan misalnya dari nasi jadi bubur, sudah bertambah satu proses lagi, melunakkan dari luar sehingga akhirnya seolah-olah lebih gampang dicerna, tapi ternyata pre-digested yang hal-hal seperti ini yang bahkan justru mungkin meningkatkan angka glisemiknya dan justru kurang baik untuk kesehatan kita. Jadi saya rasa whenever possible, mumpung masih punya gigi yang sehat, kunyahlah makanan kita. Gitu ya, jangan juga makanan yang terlalu keras ya, sampai akhirnya gusi kita tidak kuat, akar gigi kita akhirnya jadi lemah dan akhirnya mudah rontok giginya ya. Jadi sebenarnya ada exercise juga mungkin di gusi ya, kita mengkonsumsi makanan yang lebih utuh, yang lebih whole, yang makanya whole food ya, itu akan lebih bagus. Dan tentu mindfulness, mengunyah makanan. Jadi entah 20, ada yang bilang 32, take your time dalam makan. Jangan berburu-buru. Karena apa? Saya nggak kebayang sih, ibarat kalau yang namanya makan nasi, baru dipunya 5 kali, udah langsung ditelan gitu. Masih banyak butiran nasi yang belum terini ya. Jadi akhirnya apa? Memperberat kerja lambung juga. Dan bahkan mungkin nutrisi yang tersedia akhirnya menjadi lebih sedikit. Kan sayang, dapat kalorinya, nutrisinya nggak dapat gitu. Jadi saya rasa playing a big role dalam hal mengunyah makanan dengan mindful dan take our time. Ya, oke. Pak Indra di Bandung, semoga terjawab ya. Dan ini ada dari Bu Sri Rahayu tadi di Malang. Terima kasih Coach, sangat mencerahkan. Alhamdulillah, insya Allah akan saya lakukan. Oh ya Coach, latihan pernafasan yang Coach Salim ajarkan tiap hari saya lakukan, sangat membantu pencernaan dan emosi saya semakin membaik. Terima kasih banyak. Oh, syukurlah Bu. Ya, siap. Oke Bu Sri, terima kasih. Dan ini ada Bu Yeni lagi di Palembang. Pertanyaan kedua, tadi disebutkan kalau olahraganya pilih pagi hari, aerobik dilakukan 30 menit sebelum olahraga, pengencangan otot supaya lebih efektif gitu ya kira-kira. Misal dilakukannya di lain hari saat nggak berolahraga beban, apakah efektivitasnya akan berbeda apabila dilakukan di hari yang sama? Kadang-kadang kepentok waktu ini. Oh iya, baik Bu Yeni, terima kasih. Tadi di atas slide saya gambarkan bahwa lakukan misalnya kalau mau aerobik dalam perut kosong. Kondisi perut kosong itu juga mirip sesudah latihan beban. Jadi bisa pilih salah satu. Jadi mau lakukannya misalnya sebagai bagian dari sebelum sarapan, monggo silakan. Gitu. Tapi nanti setelah makan, setelah ceritanya buka puasa, dan di saat habis sarapan, mau olahraga, atau bahkan setelah makan siang, makan sore, baru mau olahraga, berarti kan sudah ada energi gula yang masuk. Sudah ada energi, berarti itu
harus diturunkan dulu dengan cara latihan pengencangan otot. Jadi waktunya bukan aerobik dulu baru latihan beban. Kalau misalnya mau dalam satu sesi, berarti baiknya sudah ada asupan nutrisi dulu 2-3 kali, baru dilakukan olahraga. Dan itu adalah latihan beban dulu, baru aerobik. Kalau misalnya saat berpuasa mau melakukan olahraga, mau olahraganya idealnya untuk orang yang masih memiliki gelambir dan lemak tinggi, olahraga di saat puasa itu aerobik juga sudah cukup. Gitu. Tetapi bagi orang-orang yang sudah berpengalaman olahraga, bodinya sudah, badannya sudah lebih jadi, sudah terbentuk, kadar lemaknya sudah lebih rendah, saat berpuasa mau melakukan latihan beban boleh. Gitu. Jadi aturannya agak sedikit berbeda. Ini kan kebetulan hari ini topiknya untuk gelambir, berarti bukan diasumsikan lagi yang memang mutlak lebih banyak kepada orang-orang yang kadar lemaknya sudah tinggi. Kalau kadar lemak sudah tinggi, berarti olahraganya saat perut kosong adalah aerobik. Gitu. Tetap tidak ideal juga untuk melakukan aerobik baru latihan beban lagi sebelum berbuka. Wah, bisa gempor ya. Jadi penurunannya, defisitnya terlalu banyak, akhirnya nanti di saat itu otot akan dipecah untuk menyediakan energi gula untuk berolahraga, jadi tidak lagi efektif karena tidak lagi membakar lemak sebagai sumber energi. Jadi agar dipisah aja gitu. Nanti coba diperhatikan lagi slide-nya kalau setelah menerima PowerPoint-nya. Oke, Coach. Terima kasih. Ini Bu Yeni terakhir. Oh, begitu, Coach. Oke, lebih jelas. Terima kasih. Tapi ini ada Bu Yeni yang tadi belum saya bacakan ini. Saya bacakan dulu ya, Coach. Baik, Coach. Mencerahkan bahwa pemilihan makanan, aktivitas, dan lainnya itu penting. Maka yang terpenting adalah pengaturan pola hidup. Gitu ya, Coach, kira-kira. Untuk yang otot, antara yang baru mulai dengan yang advance, tentu berbeda kemampuan otot bakar kalorinya. Fokusnya lebih ke pembentukan otot, tidak hanya untuk keperluan bakar otot saja, tapi lebih ke banyak fungsi otot ya, Coach. Iya, tepat sekali Bu Yeni. Makanya manfaatnya terlalu banyak, karena kita lihat sendiri tadi ya, bahwa komposisi otot itu sebaiknya di tubuh kita, bagi pria kan lebih kurang 45%, bagi wanita lebih kurang 36%. Banyak nggak yang di bawah itu? Banyak sekali. Dan banyak yang justru mengisinya dengan apa? Berat badannya yang dari lemak non-esensial yang berlebih. Gitu. Akhirnya berat badannya kelihatan sama-sama saja. Gitu. Tetapi komposisi di dalam persentase lemaknya begitu tinggi, dan juga tentunya komposisi otot yang rendah, itulah yang membawa penyakit. Bahkan banyak sekali, sambil kemarin saya mempersiapkan slide ini, banyak studi-studi baru yang mengatakan bahwa kepemilikan otot yang rendah berhubungan dengan mortalitas yang lebih angka mortalitas yang lebih tinggi atau usia harapan hidup yang lebih pendek juga. Gitu. Jadi fungsinya lebih dari sekedar physical beauty, kecantikan fisik, keindahan fisik. Itu mah hanya bonus. Gitu. Apa salahnya kalau misalnya seseorang yang berusaha rajin dan konsisten menempa fisiknya, bukan saja diberi hadiah, diberi reward oleh Yang Maha Kuasa, kesehatan dan kebugaran yang prima dan potensi umur yang panjang, tetapi juga physical beauty yang bagus. Tidak ada salahnya. Jangan kita tabu kepada physical beauty, sehingga kita, gara-gara kita tabu kepada physical beauty, kita tidak menjalankan yang seyogyanya menjadi manfaat paling utamanya, yaitu kesehatan. Oke, baik. Coach, Bu Yeni semoga terjawab. Dan ini ada Bu Sri Rahayu lagi nih dari Malang. Yeah. Karena IF, intermittent fasting ya, tiap hari dan pagi biasanya lebih longgar dan semangat, apakah bisa fat loss dan ototnya tidak turun, Coach? Maksud saya latihan bebannya pagi pas masih IF. Oh iya, Bu Sri bisa melakukan latihan beban pagi saat masih IF kalau kadar lemaknya sudah relatif lebih rendah. Minimal di zona yang ideal tadi yang saya sampaikan. Mungkin untuk wanita misalnya di 24%, kalau Bu Sri Rahayu sudah berada di level itu, 24% atau di bawahnya, atau 17-24%, itu saat yang tepat untuk bisa melakukan latihan beban. Tapi kalau masih di atasnya, baiknya aerobik dulu. Gitu. Semoga terjawab, Bu Sri.
Oke, siap. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Kalau tidak ada mungkin bisa kita tutup ya, Coach Salim ya, untuk tema kita hari ini luar biasa. Ada closing statement mungkin dari Coach Salim, silakan Coach. Baik, terima kasih Pak Dewa. Terima kasih sahabat pembelajar sudah menyimak ya, sudah ikut sampai sekarang ya. Pada dasarnya kayak seperti tadi yang saya bilang, cukup dijalankan aja karena presentasi hari ini juga penuh dengan bukti-bukti ilmiah. Sekali lagi, terkadang atau bahkan more often than not ya, apa yang saya temukan dalam pola hidup saya, apa yang saya discover manfaat-manfaatnya mendahului apa yang ternyata studi ilmiah bisa konfirmasikan. Tapi saya sudah menjalankan ini lebih dari 2 dekade, sudah memasuki 3 dekade, dan apa yang saya jalankan ini banyak yang mungkin belum tervalidasi ilmiah, tetapi manfaatnya sudah saya dapatkan. Makanya saya hari ini bisa memberikan tadi satu garansi itu, Pak, gitu, bahwa jalankan aja. Kalau nggak suka sama badan barunya nanti, ya kan, saya balikin badan lamanya. Saya traktir sampai badan lamanya balik. Gimana, mau nggak? Gitu ya. Jadi coba aja dijalankan. Mungkin itu closing statement-nya, saya hanya mengulang saja. Terima kasih. Mungkin minggu depan kita hadir lagi dengan topik yang lebih menarik. Oke, baik Coach. Terima kasih Coach Salim yang sudah memberikan pencerahan ya. Setiap Senin kita dicerahkan dengan berbagai hal yang terkait dengan kesehatan kita ya. Nah, hari ini juga kita bisa ada jalan keluar nih. Ternyata ada juga ya cara untuk menghilangkan gelambir di lengannya. Bu Sri ya. Ini Bu Sri udah buka kamera ini juga. Yeah. Oke, Pak Indra Bandung juga udah buka kamera. Oke. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dan mungkin sahabat belajar bisa buka mic juga untuk say thanks ke Coach Salim yang setiap hari Senin sudah mencerahkan kita ya. Oke. Salam sehat luar biasa.